Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallim tasliman mazida, amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwan fiddin wa akhwati fillah. Insyaallah taala sebagaimana biasa kita lanjutkan bahasan kita dari kitab Bulughul Maram karya Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Kita sudah sampai ke hadis yang ke-258. Faqala rahimahullah wa an Tauban radhiyallahu anhu. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sarafa min salatihi istaghfarallaha thalathan wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, rawahu Muslim. Dari sahabat Thauban, semoga Allah SWT meridhoinya, bahwasanya baginda Rasulullah SAW apabila selesai dari sholatnya, setelah selesai membaca salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, beliau beristighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang kita bisa ambil pelajaran daripada hadis yang mulia ini, yang pertama, di hadis ini jelas sekali menunjukkan bahwasanya urutan pertama setelah seorang selesai sholat, setelah membaca salam itu beristighfar 3 kali. Kemudian membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Dan salah satu perawi hadis ini ditanya, maksudnya apa wahai Imam Auza'i, salah satu perawi hadisnya, kaifal istighfar, bagaimana maksudnya hadis ini? Istighfar itu maksudnya apa? Ya katakan saja astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Itu maksudnya istighfar talatan. Ya, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Artinya, aku meminta kepada Engkau ya Allah ampunanmu. Ya, aku meminta kepada Engkau ya Allah segenap ampunanmu. Ini kata ulama, tidak mungkin seorang hamba meminta ampunan kecuali karena
kekhilafan, ya, atau kealpaan, atau taksir. Taksir itu tidak maksimalnya seorang hamba dalam mensyukuri segenap nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Artinya di situ ada isyarat ketika kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kita itu belum semestinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya. Karena sempurna apapun keimanan seorang hamba, sesempurna apapun ketakwaan seorang hamba, pasti dia tidak luput, ya, selama dia masih manusia. Selama dia masih manusia, tidak akan luput daripada kezaliman dan kealpaan. Ya, karena itu sifat manusia, masih manusia. Makanya disuruh beristighfar. Ya, makanya kita disuruh memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala selama kita masih manusia. Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadis yang sahih, kullu bani adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu selalu dan senantiasa berbuat salah dan berbuat dosa. Kata Nabi, selalu dan senantiasa, terus menerus. Tapi sebaik-baik orang yang terjatuh ke dalam kesalahan dan dosa itu adalah orang yang selalu terus menerus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada solusi dari dosa yang dilakukan oleh seorang hamba kecuali dengan selalu memohon ampunan dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini setelah selesai sholat, kita pertama kali yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita untuk mohon ampunan kepada Allah. Padahal kita sedang tidak berbuat maksiat. Artinya kita sedang tidak habis minum khamar, tidak sedang habis berzina, tidak sedang habis melakukan dosa-dosa besar yang semua orang tahulah itu dosa besar. Tapi ini habis sholat, ya, habis sholat, amalan yang mulia, amalan yang sangat dicintai Allah, justru yang pertama kali dituntunkan kepada kita itu kita mohon ampunan. Ya Allah, mohon kepadamu, aku mohon kepada Engkau ampunan atas segenap kesalahan dan dosaku. Ya, ini isyarat yang sangat kuat bahwasanya semaksimal apapun, sesempurna apapun keimanan seorang hamba, tetap dia membutuhkan ampunan dan istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita lihat, perhatikan dalam sunnah Nabi Muhammad SAW, justru Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling banyak memohon ampunan dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang lebih banyak permohonan ampunan dan taubatnya dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu justru zikir yang paling banyak dipanjatkan Rasulullah SAW itu Astaghfirullah atau Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Nah, Rasulullah SAW berpesan, ibadallah tubu ilallah wastaghfirullah fa inni atubu ilallah fil yawm akthar min 70 marrah. Wahai hamba-hamba Allah, kata Rasulullah SAW, bertobatlah kalian dan beristighfarlah kepada Allah, karena sesungguhnya aku Muhammad SAW bertobat dan beristighfar kepada Allah itu tidak terhingga dalam sehari semalam. Ya, tidak terhingga artinya banyak sekali, sulit untuk menghitungnya berapa jumlah taubat dan istighfarku kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini artinya seyogyanya seorang hamba untuk senantiasa merasa merendah dan menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, terutama ketika sedang melaksanakan
ibadah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya ibadah itu kan tahqiq ghayatul dhulli, ya, wa ghayatul mahabbah. Artinya seorang bagaimana dia mewujudkan kesempurnaan penghinaan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya semakin dia menghinakan dirinya di hadapan Allah, semakinlah dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semakin dia merasa spesial, semakin dia merasa ada keistimewaan di hadapan Allah, justru semakin terhina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin hina dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, semakin rendah dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti itu. Karena hakikat ibadah, peribadatan itu adalah mewujudkan kesempurnaan perendahan diri, merendahkan hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin seorang merendah di hadapan Allah, semakin menyadari kehinaan dan kealpaan dirinya, semakinlah seorang hamba itu sebenarnya mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini, makanya kalau kita lihat, kita perhatikan, justru di banyak keterangan ayat dalam keterangan hadis ini diantaranya sedang habis selesai sholat beristighfar, kemudian di penghujung malam setelah selesai tahajud itu Allah sebutkan ciri-ciri orang yang berhak mendapatkan surganya Allah, diantaranya kanu qalilan minal laili ma yahjaun wa bil asharihum istaghfirun. Mereka itu panjang sholat malamnya kata Allah, dan di waktu sahurnya menjelang subuhnya dia tutup ibadah mereka itu dengan beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di penghujung ibadah haji Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma afidhu min haitsu afadun nas wastaghfirullah." Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk banyak-banyak memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini artinya jangan sampai seorang itu terjerumus ke dalam perkara yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala dengan ibadahnya. Ya, dengan ibadahnya, karena ada namanya ulama istilahkan namanya saulatut ta'ah. Saulatut ta'ah itu artinya seorang besar kepala merasa spesial dengan ketaatan dan peribadatannya kepada Allah. Nah, ini sebenarnya dia sedang terjerumus ke dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebutkan dalam keterangan bahwasanya bisa jadi seorang itu masuk ke dalam neraka dikarenakan peribadatan yang dia lakukan. Ya, jadi dia melakukan suatu ibadah, kemudian ketika dia melaksanakan ibadah, setelah selesai dia beribadah, dia merasa spesial, dia merasa punya kedudukan, keistimewaan di hadapan Allah, sehingga merasa besar kepala. Nah, ini ujub namanya. Ujub ini dan bisa mengantarkan kepada kibir. Ujub, dia bangga dirinya, merasa besar. Nah, ini kalau disertai dengan merendahkan orang lain namanya kibir. Tapi kalau ujub, dia sendiri merasa wah dengan amal ibadahnya. Nah, ini bisa berbahaya, bisa sangat berbahaya, menjerumuskan seorang hamba ke dalam kemurkaan Allah SWT, yang kata ulama kalau sudah muncul ujub, muncul kibir, itu sebenarnya lebih parah daripada orang yang sebenarnya melaksanakan maksiat yang jelas-jelas maksiat. Misalnya minum khamr, ya, zina misalnya, itu maksiat yang lahir, maksiat yang zahir. Tapi kalau ujub, kibir, itu maksiat yang batin di sisi Allah, itu lebih dahsyat daripada maksiat yang lahir, daripada maksiat yang lahir. Sebagaimana amal batin itu lebih mulia di sisi Allah dibandingkan amal yang lahir. Amal yang lahir itulah isyarat kenapa hikmahnya justru di dalam banyak keterangan hadis-hadis Nabi, dari sebagian ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi menunjukkan kenapa setelah selesai ibadah itu
seringkali dianjurkan, diperintahkan untuk memohon ampunan, taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa seorang hamba itu merasa rendah diri, menghinakan diri, kurang dan seterusnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa punya kedudukan, keistimewaan, privilege di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa nas'alullah al-afiyah. Kemudian di hadis ini juga di situ ada dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah SWT memiliki nama As-Salam. Jadi salah satu Asmaul Husna itu As-Salam. Allahumma antas salam. Salam itu artinya Allah SWT itu terselamatkan, tersucikan. Itu dia hampir sama dengan subuh, hampir sama dengan kudus. Ya, kudus artinya Allah yang maha suci dari segala macam kekurangan, aib dan cacat. Ya, Allah SWT yang maha suci dari segala macam kekurangan, aib dan cacat, yang itu merupakan ciri khas manusia. Ciri khas manusia yang selalu memiliki kekurangan dan aib dan cacat. Misalnya apa? Ya banyak sekali. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Allah itu maha sempurna kehidupannya. Allah SWT maha sempurna pengaturannya terhadap alam semesta beserta isinya. Salah satu bentuk kesempurnaan Allah SWT, Allah itu la ta'khudhu sinatu wa la naum. Allah tidak mungkin mengantuk, apalagi tidur. Ya, sementara yang namanya manusia itu harus ngantuk dan harus tidur. Kalau tidak ngantuk-ngantuk, tidak tidur-tidur, bukan manusia ya. Ya, pasti sebentar saja sudah sakit. Orang tidak ngantuk, tidak tidur. Ya, kemudian sakit, dan itu sifat kurang. Sementara Allah SWT tidak ngantuk, tidak tidur. Tidak perlu istirahat Allah SWT. Tidak perlu istirahat dalam pengaturan alam semesta. Allah SWT berfirman, kulla yaumin huwa fi sya'an. Allah itu setiap saat dalam kesibukan. Artinya enggak ada seperti manusia itu ngaso gitu, istirahat sejenak, enggak ada. Jadi Allah SWT setiap saat dalam kesibukan menciptakan. Kan setiap hari ada, setiap waktu ada makhluk yang mati. Setiap waktu ada makhluk yang hidup. Yang hidup, yang mati dan hidup itu bukan cuma manusia yang Allah atur, itu bukan cuma manusia, tapi seluruh makhluknya, baik yang hidup maupun yang mati, makhluk hidup maupun makhluk yang tidak hidup, makhluk yang berakal maupun yang tidak berakal, semuanya di bawah pengaturan Allah SWT dan seterusnya. Ini Allah SWT tidak letih, Allah tidak mengantuk, Allah tidak butuh istirahat, Allah tidak butuh tidur. Yang letih, ngantuk dan tidur itu sifat kurang, dan itu ada pada manusia. Ini makna bahwasanya Allah itu As-Salam. Ya Allah, Engkau maha suci dari segenap kekurangan, aib dan cacat. Sekaligus Allah SWT yang memberikan salam, artinya keselamatan untuk hambanya di dunia dan akhirat. Jadi memiliki dua makna sekaligus. Jadi Allah SWT yang maha suci, yang selamat dari segala macam kekurangan, aib dan cacat. Allah juga yang menganugerahkan keselamatan dan perlindungan bagi hambanya di dunia dan akhirat. Kemudian Allah mentassalam wa minkas salam tabarakta. Tabarakta artinya Engkau ya Allah memiliki segenap kebaikan. Barakah itu artinya kebaikan dari Allah SWT. Jadi Allah sumber kebaikan, sumber dari segala macam kebaikan. Kalau kita lihat kebaikan yang ada pada makhluknya, ya, kebaikan yang ada pada makhluknya, apakah itu malaikat punya kebaikan, para nabi dan rasul punya kebaikan, ya, hari-hari tertentu ada kebaikan. Hari Jumat itu lebih baik daripada hari-hari yang lain.
Bulan Ramadan lebih baik daripada bulan-bulan yang lain. Di antara bulan Ramadan 10 malam terakhir itu yang paling baik. Di antara 10 malam yang terbaik, yang paling baik itu adalah malam Lailatul Qadar. Ya, seluruh nabi dan rasul itu baik dan mulia. Yang paling baik dan yang paling mulia itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh kitab-kitab Allah itu mulia, suci, ya. Dan yang paling mulia itu adalah Al-Quran. Nah, Allah SWT memberikan keistimewaan satu dan yang lainnya. Kebaikan tersebut itu dari mana? Datangnya dari Allah SWT. Jadi Allah sumber kebaikan. Tabarakta. Jadi ketika seorang mendoakan agar seorang lain diberikan keberkahan, artinya semoga Allah menyertai engkau dengan kebaikan darinya. Jadi kebaikan khair ilahi fi syai' itu artinya barakah. Itu artinya berkah. Tabarakta, ya Allah engkau memiliki segenap keberkahan, yaitu kebaikan darimu. Jadi seluruh kebaikan itu disandarkan kepada Allah SWT. Sama dengan firman Allah, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Segala macam nikmat dan kebaikan yang ada pada diri kalian, maka itu murni semuanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya, ini artinya Allahumma antas salam wa minkas salam. Ya Allah, sesungguhnya engkau zat yang maha suci lagi mulia, yang tersucikan dari segala macam aib dan kekurangan, dan engkau memberikan keselamatan kepada hamba-hambamu. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Tabarakta, engkau memiliki segenap kebaikan ya Allah, karena segenap kebaikan hanya datang darimu. Ya dzal, wahai dzal jalali wal ikram. Dzal itu artinya sahib. Sahib itu artinya yang memiliki segenap kemuliaan, segenap keagungan dan kemuliaan. Ya, segenap keagungan dan kemuliaan. Ya, dzal jalali wal ikram. Artinya ini salah satu nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, wahai zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Ya. Dan dalam banyak sekali keterangan hadis-hadis Nabi itu biasanya disertakan ini. Biasanya disertakan Rasulullah SAW memanggil Allah, ya, bertawassul dalam doanya itu dengan dzal jalal ikram. Ya, sampai disebutkan dalam sebuah hadis, alidzu bi ya dzal jalal ikram. Alidzu bi ya dzal jalal ikram. Yaitu alidzu itu artinya kalau kita minta itu dengan sungguh-sungguh, minta dengan kesungguhan hati, bertubi-tubi terus menerus. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu mencintai seorang hamba yang terus menerus, ya, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada waktu kesempatan sedikit doa sama Allah Subhanahu wa ta'ala, minta untuk kebaikan dunia dan akhirat. Itu Allah cinta, Allah mencintai seperti itu. Artinya seorang hamba merasakan ketergantungan dan kebutuhan yang terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini berbeda dengan manusia. Kalau kita minta kepada manusia sekali dua kali mungkin nggak masalah, tapi kalau terus-menerus pusing dia. Iya kan? Makanya ulama buat potongan bait syair, ya, Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayyu adam in sa'altahu yaghdabu. Nah, jadi Allah itu marah, Allah itu murka kalau engkau tidak minta kepadanya. Iya. Tapi anak Adam kalau diminta maka dia marah. Iya, maka jangan minta kepada manusia. Minta kepada siapa?
minta kepada Allah SWT. Kenapa? Karena Allah itu mencintai seorang hamba yang selalu minta kepada Allah. Nah, jadi alidhu itu kalau minta kepada Allah itu sertakan nih, ada tambahin ya dzal jalal ikram, ya dzal jalal ikram, ya dzal jalal ikram. Ya Allah yang memiliki kemuliaan, ya Allah yang memiliki keagungan. Artinya ikram. Ikram itu bentuk kemuliaan yang sifatnya anugerah yang tiada berhenti, anugerah yang terus menerus dan tiada berhenti. Jadi Allah itu memiliki anugerah yang terus menerus yang tiada berhenti. Kemuliaannya dari sisi itu. Ya, banyak kemuliaan, tapi yang Allah sebutkan dalam ya dzal jalal ikram itu maksudnya. Itu maksudnya banyak sekali, makanya banyak sekali hadis-hadis yang doa-doa Nabi itu biasanya penutupnya ada ya dzal jalal ikram. Allahumma inni as'aluka birakal hamd la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalal ikram ya hayyu ya qayyum. Kata Nabi, tidaklah seorang hamba bertawassul, berdoa kepada Allah dengan menyebutkan nama-nama tadi, niscaya Allah SWT akan kabulkan doanya. Yaitu alidhu biyadzal jalal ikram. Jadi terus meneruslah minta kepada Allah dan sebisa mungkin sertakan dengan memanggil Allah dengan ya dzal jalal ikram, ya dzal jalal ikram. Itu. Kemudian yang berikutnya disunahkan sebagaimana yang pernah kita singgung pada pertemuan yang lalu, bagi seorang imam itu untuk tetap menghadap kiblat sementara ya setelah assalamualaikum warahmatullah sampai dia membaca astagfirullah Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nah, baru menghadap kepada makmum. Ya, makanya kata ulama disunahkan bagi imam untuk tidak duduk kelamaan menghadap kiblat. Ya, karena hadisnya diriwayat di Muslim, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yaqul illa miqdara ma yaqul Allahumma antas salam minkas salam tabarakta ya zal jalal ikram. Itu hadis diriwayatkan oleh Muslim. Maksudnya Rasulullah SAW itu ketika selesai salam, assalamualaikum warahmatullah, tidak duduk menghadap ke kiblat itu lama-lama tidak, tapi dia membaca istighfar, astagfirullah, kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalal ikram, ya tabarakta ya zal jalal ikram, kemudian menghadap kepada makmum, Ya. Kemudian sudah kita sebutkan juga bahwasanya banyak sekali keterangan di dalam Al-Quran maupun di dalam Sunnah Rasulullah SAW anjuran untuk ketika berzikir dan berdoa itu sir, untuk tidak menjaharkan kecuali di waktu-waktu tertentu. Seperti apa misalnya? Seperti misalnya di sholat Jumat, khutbah Jumat kan ada doa. Nah, doanya jangan sir ketika itu. Nah, kenapa? Karena dalilnya menunjukkan untuk jahar. Ya, ini seperti itu. Jadi tempat yang mana Rasulullah SAW membaca jahar, kita jaharkan. Tempat yang dimana Rasulullah SAW membacanya sir, kita sirkan. Itu ikutin saja apa yang dituntunkan Rasulullah SAW kepada kita, baik bacaannya ataupun aturan bagaimana membacanya, aturan bagaimana cara membacanya. Kemudian yang berikutnya, An-Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, man sabbahallaha dubura kulli salatin talatan wa talatin wa hamidallaha talatan wa talatin wa kabbarallaha talatan wa talatin fatilka tis'un wa tis'una wa qala tamamal mi'ah
la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ghufirat khatayahu walau kanat mitla zabadil bahr rawahu Muslim. Ya, wa fi riwayat an takbir arbaun wa talatun. Ya, di sini Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bertasbih, ya, mengucapkan subhanallah setelah selesai sholat 33 kali, ya, artinya maha suci Allah, kemudian memuji Allah, bertahmid, membaca alhamdulillah, alhamdulillah segala puji bagi Allah, segala kemuliaan dan kesempurnaan milik Allah 33 kali. Wa kabbarallah, kemudian bertakbir Allah Akbar 33 kali. Maka fatilka tis'un wa tis'una, itu jumlahnya ada 99. Kemudian dia genapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ya Allah, bahwasanya tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali hanya Engkau. Wahdahu la syarikalah, satu-satunya, tiada sekutu bagimu dalam hal tersebut. Lahul mulku, karena sesungguhnya segenap kerajaan alam semesta hanya milik Engkau. Ya, segenap pengaturan alam semesta hanya milik Engkau. Segenap kekuasaan alam semesta hanya milik Engkau. Oleh karenanya hanya Engkau saja yang berhak dimintai pertolongan, hanya Engkau saja yang berhak dimintai perlindungan. Segenap ibadah hanya tertuju kepadamu, karena alam semesta beserta isinya itu mutlak di bawah kepengaturan dan kekuasaan Allah. Ya, makanya sangat tidak masuk akal, sangat tidak logis kalau sekiranya seorang bersandar kepada selain Allah, bergantung kepada selain Allah, baik kepada nabi kah, wali kah, atau jin dan demit kah. Nah, itu berarti dia tidak mengikrarkan lahul mulku, hanya milik Allah, kekuasaan yang tiada terbatas dan pengaturan yang tidak terbatas di alam semesta. Ya, walahul hamdu, hanya kepada Engkau ya Allah, hanya milikmu ya Allah segenap kemuliaan dan pujian, karena segenap kemuliaan dan pujian hanya darimu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah SWT terhadap segala sesuatu itu maha kuasa. Nah, apabila seorang hamba mengucapkan hal yang demikian, ghufirat khatayahu, maka dosa-dosanya akan diampunkan oleh Allah, walaupun dosa-dosa tersebut sebanyak buih di lautan. Ya, ini jangan sampai lupa untuk kita baca. Jadi kasih kesempatan lah setelah sholat 5 waktu untuk membaca zikir ini. Dalam riwayat yang lain itu takbirnya digenapkan menjadi 34. Ya, ada riwayat yang seperti itu juga. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah SWT, kita ambil pelajaran daripada hadis ini, bahwasanya disunnahkan membaca zikir ini setelah Allah mentassalam. Ini salah satunya diantaranya tambahan-tambahan. Ya, ada beberapa tambahan-tambahan zikir setelah salam yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW, diantaranya ini, yaitu membaca zikir tadi. Ya, ini ulama menyebutkan setelah sholat 5 waktu. Ya, karena yang ada keterangannya namanya itu mutlak muqayyad. Jadi dalam ilmu usul fikih ada hadis yang namanya mutlak itu tidak ada keterangan tambahan. Kemudian ada, kalau hadis yang muqayyad itu namanya hadis yang diberi keterangan tambahan, bahwasanya bacaan zikir-zikir itu yang disebutkan itu setelah selesai sholat 5 waktu. Jadi setelah selesai sholat qabliyah enggak baca ini, setelah selesai sholat ba'diyah
tidak baca. Ya, jadi yang disyariatkan untuk dibaca itu setelah sholat 5 waktu. Ya, makanya istilahnya hamil mutlak alal muqayyad. Ya, dan termasuk sholat 5 waktu yaitu Jumat, karena dia pengganti sholat zuhur. Ya. Kemudian yang berikutnya ini bagaimana cara mengucapkannya? Ada 2 cara mengucapkannya. Boleh orang membaca subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar, hitung sekali. Subhanallah, alhamdulillah, ya, wallahu akbar, hitung 2 kali. Bisa juga ada riwayat hadis subhanallah, 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 subhanallah 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Iya, itu ada dua-duanya. Nah, kalau mau praktekkan sekali ini sekali itu bagus. Artinya pengen praktekkan, Nabi pernah baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah. Ya, itu sampai 33 kali. Atau subhanallah, 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 subhanallah 33 kali, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu boleh. Kalau diselang-seling bagus. Artinya karena apa? Karena dua-duanya pernah dicontohkan, dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis ini menunjukkan diampunkan dosanya. Ya, diampunkan dosanya. Nah, ulama mengatakan, mayoritas ulama mengatakan maksudnya diampunkan dosa. Jadi pengampunan dosa itu bisa dengan amal soleh. Pengampunan dosa bisa dengan musibah. Ya, dikasih sakit itu ternyata hikmahnya itu pengampunan dosa. Berwudu hikmahnya pengampunan dosa, diantaranya selain dapat pahala. Mayoritas ulama mengatakan itu dengan catatan dosa-dosa kecil. Ya, dosa-dosa kecil masih banyak. Ya, dosa-dosa kecil. Tapi kalau dosa-dosa besar itu tidak cukup dengan sekedar amal soleh, tapi dosa-dosa besar itu harus ada keterangan taubat. Ya, harus ada keterangan taubat. Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 31, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Kalau kalian menjauhkan diri dari dosa-dosa besar ya yang dilarang, maka kami akan ampunkan kesalahan-kesalahan kalian. Ya, sesuai dengan hadis Nabi, as-salawatul khams wal jum'ah ilal jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kabair. Kata Nabi, salat 5 waktu ke salat 5 waktu. Jadi maksudnya apa? Dari duhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh, subuh ke duhur, terus putaran-putaran ini. Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan. Dia jadi baik sholat tersebut, puasa dan segenap ibadah tersebut akan menghapuskan dosa-dosa selama dosa-dosa besar dijauhi. Artinya kalau dosa besar itu tidak cukup dengan sekedar sholat, dengan sekedar zikir, dengan sekedar wudu, dengan sekedar melangkahkan kaki ke masjid. Tapi dosa-dosa besar itu membutuhkan yang namanya taubat. Taubat nasuha yang memenuhi 5 persyaratan. Pertama menyesal, ya, kemudian ikhlas. Pertama ikhlas untuk bertobat, kemudian menyesal, kemudian mengangkat diri, artinya tidak melakukan lagi, kemudian bertekad untuk tidak mengulanginya lagi, kemudian yang kelima
bertobat di waktu diizinkannya bertobat. Ya, artinya selama apa? Selama belum sakratul maut, belum detik-detik ajal menjemput. Kalau sudah detik-detik ajal menjemput, maka tidak diterima tobatnya. Ya. Kemudian yang berikutnya, disebutkan oleh ulama bahwasanya membaca zikir tadi setelah sholat 5 waktu ini dalam keadaan duduk, ya kan? Dalam keadaan duduk, baik imam maupun makmum, baik imam maupun makmum. Walaupun tetap dapat pahala kalau sekiranya orang sambil berdiri gitu. Ya, sambil berdiri. Tapi kalau apa yang dipraktekkan Rasulullah SAW itu duduk, zikirnya sambil duduk. Tapi barangkali dia pengen buru-buru, ya tetap aja sambil zikir. Makanya mau buru-buru. Karena kadang-kadang kita ada ingat sesuatu atau apa, kita mau pulang cepet-cepet. Jadi pas sambil jalan, terusin aja zikirnya sekalian. Gitu maksudnya. Ya kan? Fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa la junubihim. Jadi kita dianjurkan untuk berzikir itu ya dalam semua keadaan. Jadi tidak mesti harus duduk. Barangkali kita terburu-buru, ingin cepat pulang, nah pas sambil jalan gitu, kita tetap subhanallah, ya kan? Seperti itu. Kemudian disebutkan oleh ulama bahwasanya zikir setelah selesai sholat itu bukanlah suatu perkara yang wajib, ya, tapi itu adalah perkara yang sunnah. Artinya seseorang tidak melakukannya pun tidak masalah, tapi kalau dia lakukan tentu itu pahala yang mulia. Jadi sayang sekali untuk dilewatkan, ya, sayang sekali untuk dilewatkan. Kemudian yang berikutnya, bahwasanya yang disunnahkan itu bertasbih dan bertahmid, bertakbir itu dengan asobe. Ya, Rasulullah SAW itu dengan jari jemarinya bertasbih, bertahmid, bertakbir. Itu keterangan hadis nabinya, bunyinya sabbina wa qudna, ya, bil asabi. Jadi nih, walaupun kata ulama, banyak ulama ya boleh-boleh saja, barangkali sudah mulai Alzheimer gitu, sudah mulai pikun-pikun. Tadi 23 atau 33. Nah ini dia pakai tasbih gitu, pakai tasbih. Kalau dalam bahasa Arab namanya misbah, ya, itu boleh-boleh saja. Kalau sudah mulai, itu disebutkan oleh ulama seperti itu, karena ada sebagian riwayat dari salaf, dari tabi'in yang seperti itu. Tapi yang lebih sesuai sunnah itu dia pakai jari jemarinya, ya, pakai jari jemarinya dalam menghitung zikir-zikir, ya. Kemudian ya, mungkin materinya kali ini kita juga sampai sini. Barangkali ada pertanyaan, tafadhol. Ya. Setiap kapan kita melakukan sholat berbuka
Kemudian taubat kita melakukan tidak hanya pikir aja tapi kita dengan sunnah taubat. Itu bagaimana cara melakukan dan penjelasannya mengenai surat taubat tersebut? Ya, yang paling penting, jadi disebutkan oleh ulama bahwasanya taubat itu ada 5 syarat, ya 5 syarat. Yang pertama tadi ikhlas, jadi betul-betul dalam bertobat itu ikhlas karena Allah SWT. Kenapa? Karena taubat itu ibadah. Ibadah tidak akan diterima Allah kecuali harus disertai dengan ikhlas karena Allah SWT. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi misalnya apa? Misalnya orang kafir, dosa kan? Kafir itu dosa. Kemudian dia mau bertobat dari kekafiran untuk kemudian masuk Islam. Ya, kan banyak itu. Masuk Islam, ya, dia tobat dari kafirnya cuman karena ingin kawin. Ya kan? Ingin menikah. Ya, kata mertuanya, calon mertuanya, saya nggak restui kalau nggak masuk Islam. Oh ya, saya masuk Islam. Ya, gampang. Saya baca syahadat, saya tobat dari kekafiran kepada keislaman. Ini diterima nggak? Tidak diterima kalau motivasinya dalam bertobat bukan karena keikhlasan mengharapkan keridhaan Allah, tapi mengharapkan keridhaan mertua. Ya kan? Nah, itu tidak diterima. Nah, itu berarti tidak ikhlas. Banyak lagi. Makanya kan di dalam hadis hijrah itu innamal a'malu binniyat. Maksudnya amalan itu tergantung niatnya. Nah, di situ disebutkan Rasulullah SAW, faman kanat hijratuhu ila Allah rasulih. Jadi hijrah dari negeri kafir kepada negeri Islam, kalau di zaman Nabi dari Mekah ke Madinah, itu karena panggilan Allah dan Rasulnya. Termasuk dari sekarang, misalnya dari negeri kafir yang nggak dengar azan, nggak ada sholat Jumat, nggak ada sholat Id, nggak ada segala macam, nggak ada potong korban dan lain sebagainya, itu tetap diperintahkan untuk berhijrah. Nah, hijrah hanya ini, berhijrah itu salah satu amal ibadah, salah satu bentuk tobat, ya, meninggalkan negeri kafir kepada negeri Islam. Nah, prosesnya ini karena Allah dan Rasulnya, harus ikhlas. Bukan karena apa? Kata Nabi, faman kana hijratuhu ila Allah rasul fa hijratuhu ila Allah rasulih wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Kalau dia cuma hijrah karena ingin ngejar dunia atau dia ingin menikahi seorang perempuan, maka itu tidak diterima Allah SWT. Jadi pertama dia harus ikhlas. Yang kedua, harus ada unsur penyesalan. Harus ada unsur penyesalan. Jadi dia menyesal atas dosa yang dia lakukan. Ya, menyesal itu. Nadam, dalam bahasa Arab namanya nadam. Itu dia menyesal atas kesalahan dan kealfaannya tersebut. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia meninggalkan dosa tadi. Ya. Walaupun bolak-balik sholat taubat, tapi kalau enggak ditinggal, tetap aja balik lagi, enggak ada nyesel. Kira-kira ada manfaatnya enggak sholat taubatnya? Enggak ada manfaatnya, berarti dia belum taubat. Taubat itu harus ada penyesalan. Ya, harus ada meninggalkan. Aneh tobat, gelek-gelek minum lagi. Astagfirullah. Tapi enak, minum lagi gelek-gelek. Itu bukan tobat namanya. Enggak ada penyesalan gitu. Berzina misalnya. Iya. Tobat itu artinya dia tinggalkan sama sekali. Ya, mau sholat tobat 100 kali ya enggak ada manfaatnya. Ya. Jadi sholat tobat itu cuman sekedar penyempurna. Jadi bukan sebagai suatu keharusan, bukan sebagai suatu kesyaratan dalam bertobat. Ya, kalau kita sholat tobat tapi terus maksiat tidak kita tinggalkan, itu bukan tobat namanya. Jadi tobat itu dia harus menyesal, meninggalkan diri. Kemudian setelah itu dia harus ada tekad.
namanya azam. Tekad untuk tidak mengulanginya lagi. Bertekad, demi aku tekad enggak ulangin lagi. Walaupun mungkin kadang-kadang ada setan lagi. Sudah tobat, berhasil. Iya, enggak lagi minum khamr sudah 5 bulan. Wah, kan bagus prestasi dia. Iya, terus ketemu lagi teman-teman yang kemarin. Aduh, astagfirullah. Cobalah dikit-dikit. Ya, dosa lagi dia. Terus bagaimana? Ya tobat lagi. Ya, tobat lagi. Artinya bukan suatu kemestian. Yang namanya orang itu nggak terjatuh lagi ke dosa. Mungkin saja namanya manusia. Ya, korupsi misalnya. Udah tobat. Sudah 1,5 tahun nggak korupsi. 1 tahun setengah nggak gratifikasi. Terus ketemu lagi teman-teman yang ini ada, akhirnya ya udahlah, aku boleh buat dikit-dikit bolehlah gitu. Yang seperti ini ya apa namanya, bukan menggampangkan, tapi yang namanya manusia kan terus digoda. Tadi mungkin dikasih setan levelnya ini, masih kuat ya. Kasih setan levelnya naik. Kalau kita imannya naik, level setan yang goda juga pasti naik. Iya, nggak dikasih level coro terus, tapi level naik sampai betul-betul keimanan kita kuat, setan juga semakin kuat, godaan semakin kuat. Nah ini kalau tidak Allah kuatkan, kita pasti akan tergelincir lagi. Nah itu, nanti dari sekian apa namanya syarat tobat tersebut, ada anjuran untuk seorang itu beramal soleh. Walaupun sebenarnya tidak mesti harus sholat tobat. Beramal soleh apa saja, mungkin sebagai wujud pertobatan dengan bersedekah, sebagai wujud pertobatan dengan berpuasa, sebagai wujud pertobatan dengan apa saja daripada amal soleh, termasuk diantaranya sholat sunnah tobat tadi. Seperti itu. Ya. Ada lagi berkata? Ya. Hadis yang membolehkan berzikir dengan alat itu banyak gimana? Iya, apa namanya, disebutkan oleh ulama. Kenapa ulama membolehkan? Artinya banyak dari kalangan sebagian sahabat, ya, ada juga dari kalangan tabiin, ya. Artinya kenapa ulama membolehkan? Ya, sekedar wasilah untuk berzikir saja, bukan diyakini kalau dengan tasbih pahalanya lebih besar. Jadi seolah-olah tidak berzikir kalau tidak dengan tasbih. Nah, itu keyakinan yang salah. Kalau sudah sampai seperti itu bisa terjerumus ke dalam yang namanya bid'ah. Ya, merasa merasa lebih berpahala, merasa lebih istimewa dengan tasbih. Ya, dan banyak daripada kaum muslimin itu seolah-olah kalau tidak kalau tidak pakai tasbih itu kurang afdol dalam berzikir. Nah, ini suatu keyakinan yang salah yang mengantarkan seorang ke dalam bid'ah. Tapi kalau sekedar sebagai wasilah, sebagai sarana saja, itu makanya banyak dari kalangan para salaf itu membolehkan dan tidak mempermasalahkan. Jadi itu batasannya. Sama seperti keyakinan kaum muslimin kalau sholat itu harus pakai sajadah. Ya, nah kalau sudah ada unsur kalau tidak pakai sajadah tidak afdol dia. Ya kan, yang penting itu kan tempatnya bersih dan tidak najis. Ya, yang paling penting itu tempatnya bersih dan tidak najis. Di zaman Nabi masjid dari tanah. Ya kan? Nabi kalau kehujanan sujud itu dilihat bekas becek-becek di kepalanya. Menunjukkan apa? Atau kalau lagi ini isinya pasir, yang namanya tanah. Nah, ini keyakinan yang salah. Artinya kalau sholat seolah-olah harus pakai sajadah, atau kalau tidak pakai sajadah tidak afdol. Nah, itu salah. Yang penting kita sholat di tempat yang bersih, nyaman, ya, membuat khusyuk. Nah, itu jadi
Jadi patokannya seperti itu. Begitu. Ada lagi? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Yang pertama, apa tadi? Lupa saya. Ya, ya. Jadi lupa saya. Salam itu yang paling riwayat yang paling banyak, seperti yang sudah kita sebutkan, itu Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini riwayat yang paling banyak dari hadis-hadis Nabi, dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Ini riwayat yang paling banyak. Nah, ada sebagian riwayat, tapi tidak banyak. Kalau sekali-sekali mau baca Assalamualaikum, itu ada, tapi tidak sering. Yang paling banyak, yang paling masyhur, diriwayatkan oleh banyak sahabat Nabi itu Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ini yang paling umum, yang paling banyak diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, berwudu di kamar mandi yang ada toiletnya. Ini ada dua permasalahan. Permasalahannya, boleh tidak baca bismillah dengan sir? Jawabannya boleh. Ya, kata ulama menyebutkan toilet orang zaman sekarang dengan toilet orang zaman dulu beda. Ya, toilet orang zaman sekarang itu tinggal di flush, hilang dia. Ya kan, apalagi ada model toilet sama kamar mandi sama kamar tidur lebih wangi kamar mandi. Ya kan, dia kasih apa sekarang kan macam-macam, apalagi sebagian macam-macam di plus keluar airnya biru. Ya, ya, tidak lagi kuning, biru dia. Nah, yang seperti ini kalau zaman dulu itu dalam bahasa Arab namanya kanif. Kanif itu toiletnya itu toilet helikopter. Apa itu? Dia terbang. Jadi pupnya plung itu ada, jadi kayak gunung gitu. Jadi kita dibuat tempat agak tinggi sedikit, najisnya itu iya masih di situ. Najisnya itu di situ. Jadi beda dengan sekarang. Ya, kalau mau buat tiduran, artinya nggak jijik lah gitu, ya kan? Makanya orang kadang-kadang lama-lama di toilet, ya walaupun nggak dianjurkan lama-lama, tapi ulama menyebutkan ini ada sisi beda. Kalau di zaman dulu, ya namanya toilet itu nggak pernah wangi, karena itu nggak hilang-hilang. Kalau sekarang itu, tahu-tahu dia sudah pindah, dibuat ada leher angsanya, leher angsa pada bebek itu. Di leher angsanya ditutup dengan air, kemudian pindah tampungan pertama, terus tampungan kedua, baru keluar di situ. Kalau di situ ya zaman dulu ya pipisnya di situ, pupnya di situ, ya itu barang di situ juga kemana-mana. Nah ini di situ kan ulama, banyak daripada ulama membedakan antara hukumnya dengan zaman dahulu. Ya, insya Allah sih sudah tidak lagi kita jumpai, ya kan? Sudah tidak lagi kita jumpai toilet yang betul-betul klasik gitu. Biasanya kalau saya
Alhamdulillah kamar mandi tinggal di floss atau disiram sudah hilang dia, sehat walafiat gitu. Ya insya Allah intinya boleh dibaca dengan sir. Ya, itu menjadi boleh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mencoba menafikan supaya saya tidak bisa. Saya berusaha kalau Anda antara Anda dan saya berusaha ya Allah, kalau akan berdua tidak dan saya mau berdoa di saat itu mohon ampun kepada orang yang melakukan tidak adil terhadap saya. Berusaha ya Allah, ampun. Apa itu benar doa itu tidak bersalah? Iya, jadi kalau tidak salah tadi pertanyaannya memohonkan ampunan untuk orang yang berbuat zalim kepada kita. Iya, iya, betul Bu, betul nggak? Iya. Hah? Iya, iya. Ya, itu luar biasa. Idealnya seperti itu. Idealnya seperti itu. Jadi orang yang intinya membalas kezaliman dengan kebaikan. Jadi ada orang berbuat salah kepada kita, kemudian kita maafkan. Pertama kali kita maafkan. Ya, pertama kali kita maafkan. Pertama kali introspeksi diri. Jadi ada orang berbuat zalim kepada kita. Pertama kali introspeksi diri. Introspeksi diri itu seperti apa? Kita muhasabah. Kita lihat ini dosa apa atau amal dosa apa yang telah kita lakukan atau amal apa yang perbuatan apa yang membuat Allah SWT murka kepada kita sehingga Allah SWT memberikan musibah dengan perantaraan manusia. Ya, jadi jangan langsung naif, jangan langsung wah zalim enggak, tapi langsung ini pasti dosa saya. Iya, Allah SWT beriman, ma asabaka min hasanatin minallah wa ma asabaka min sayyi'atin min nafsik. Segala macam kebaikan yang datang padamu, yang ada padamu, maka itu datang dari Allah. Segala macam keburukan, musibah yang menimpa dirimu baik secara langsung maupun tidak langsung, ya, termasuk lewat perantaran orang, itu pasti karena dosamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi setelah introspeksi diri, kita tobat dan istighfar. Pasti ini karena dosa kita. Jadi kalau kita berlaku wise, bijaksana, itu kita tahu ini pasti karena dosa kita. Ya, cuman Allah hendak mengingatkan, ya kebetulan lewat jalan orang lain. Sehingga apa? Ada ucapan yang menyakitkan, ada perbuatan yang tidak mengenakan. Itu pertama kali seperti itu. Jangan langsung menghujat seperti itu. Nah, kemudian setelah kita introspeksi diri, kemudian bertobat dan beristighfar, kemudian kalau kita lihat memang hendaknya dimaafkan, diampunkan, kita mohon ampunan, itu ideal sekali.
itu ideal sekali. Jadi memohon ampunan atau memberikan hidayah, kan mungkin dia masih kafir. Kalau masih kafir kan tidak boleh kita mohonkan ampunan, tapi kita cuma doakan supaya dia dapat hidayah. Atau mungkin dia sudah muslim tapi bandel, ya kan, muslim tapi bandel, nah kita mohonkan supaya dia diberikan hidayah sekaligus ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Nah, ini yang penting. Kenapa ketika orang berbuat salah kepada kita kasih maaf? Nah, ini karena kata ulama al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung amalan kita. Kama tadinu tudan, sebagaimana engkau berbuat maka engkau akan dibalas dengan perbuatan tersebut. Artinya kalau kita gampang memberi maaf, maka Allah SWT akan memberikan taufik kepada hamba-hamba yang mungkin kita berbuat salah kepadanya supaya kita dimaafkan. Gini, sangat miris kalau ada orang mengatakan nanti saya tuntut lo di akhirat karena kezolimannya. Ya, ini kata ulama bisa jadi kita nuntut dari satu orang. Emang selama hidup di dunia kita tidak pernah buat zolim, tidak pernah ngatain orang, tidak pernah gunjing orang, tidak pernah mungkin harta orang. Ternyata di belakang kita antri, kita nuntut dari satu atau dua orang, ternyata di belakang kita antri 232 orang mau nuntut kita. Ya kan? Karena kita ini hidup bermasyarakat. Mungkin ada ucapan kita yang keceplosan menyakitin dan lain sebagainya. Nah, itulah pentingnya kenapa kita memaafkan. Allah ketika kita memaafkan satu dari dua orang ini, dengan izin Allah akan kasih taufik supaya 232 orang yang mungkin kita sakiti juga, ini orangnya pemaaf kok. Allah berikan taufik juga, maafin dia. Allah kasih taufik orang-orang tadi yang telah kita terlanjur salah, Allah kasih taufik untuk memaafkan kita. Kan lucu, kita nuntut dari 1-2 orang, ternyata dari 232 orang sedang antri nuntut kita. Ya kan, ini pentingnya. Jadi kenapa seorang muslim itu dalam banyak ayat di dalam Al-Quran untuk maafkan, itu maksudnya. Artinya kita ini manusia, kita tidak hidup di hutan, ya, nggak lihat orang sehingga nggak berinteraksi. Kita berinteraksi, salah ngomong aja orang tersinggung, ya kan, melotot padahal kita nggak ngelotot sama dia, kita lagi suntuk gitu kan, dia sudah sakit hati dan lain sebagainya. Nah ini kan belum lagi ucapan yang kasar dan lain sebagainya, macam-macam. Artinya ini ketika belum lagi ghibah, belum lagi macam-macam sudah. Ya, apa yang kita perbuat dengan sesama hamba Allah SWT. Nah ini makanya itu anjuran dari syariat. Kenapa kita dianjurkan untuk gampangan untuk memberikan maaf? Ya itu salah satunya. Selain juga menyehatkan batin kita, menyehatkan badan kita juga. Ya, kalau itu aja diingat pendendam, itu nggak sehat lahir, nggak sehat batin, ya kan? Tahu-tahu gulanya naik, ya kan? Macam-macam. Tapi kalau dibuat hatinya plong, itu insya Allah gulanya bagus, tensinya bagus, ya kan? Hatinya bagus, adem gitu, enggak enggak menyimpan dendam, enggak sakit hati yang berkepanjangan, akhirnya bikin sakit badan juga. Nah ini kalau kita bisa doakan supaya dia diampuni atau diberikan hidayah, itu lebih ideal lagi seperti itu. Ya. Ya. Serupa, tapi pada saat kita baca at-tahiyat itu bukan dalam hati kita mendoakan keselamatan orang-orang yang mendorong kita, termasuk doa. Ketika baca at-tahiyat kita kan baca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tapi hati kita mengikat terhadap orang yang mendoakan biar selamat. Iya, bagus. Iya. Bagus. Ya, artinya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu doa dari kita
keselamatan, agar Allah memberikan keselamatan bagi setiap orang yang saleh baik secara umum maupun secara khusus. Ya, setiap muslim saleh. Ya, buktinya dia mengucapkan la ilaha illallah Rasulullah. Ya, walaupun mungkin kualitas sholatnya beda, kualitas la ilaha illallahnya beda. Yang jelas itu termasuk bagian daripada kita mendoakan kebaikan terhadap sesama hamba-hamba Allah SWT yang bertakwa kepada Allah SWT. Ya. Ya, antum jazakallahu. Ya. Hubungan antara hadis mengatakan keberkahan ucapan basmalah itu dalam setiap tindakan kita, amal kita, dengan hadis Nabi shollu kama ra'aitumuni usolli. Jadi ucapan basmalah dengan sholat. Maksudnya memulai sholat dengan bismillah. Maksudnya sebelum Allah Akbar bismillah dulu. Itu kurang nyambung, Pak. Kurang nyambungnya kenapa? Ucapan basmalah itu tidak termasuk dengan Tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Ya, tadi hadisnya shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Nah, kalau sekiranya ya, jadi di dalam hadis ribuan hadis yang itu hadis yang paling banyak dan paling lengkap itu hadis tentang sholat, karena ini amalan yang paling mulia di sisi Allah SWT. Makanya kita sudah berapa tahun nih nggak selesai kitab sholat hadisnya. Kenapa? Karena ini hadis yang paling banyak. Hadis-hadis tentang hukum sholat itu hadis yang paling banyak, ya kan? Yang lain itu sedikit-sedikit lah. Kenapa yang paling banyak? Karena ini paling mulia. Artinya Allah SWT menjadikan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya itu betul-betul memperhatikan ini detail, cara berdirinya, cara sujudnya, cara bacaannya, ruku. Nah, jadi termasuk bacaan, gerakan, semuanya. Angkat tangan seperti apa, kadang seperti ini, kadang seperti ini. Kan kita sebutkan semuanya. Hadisnya disebutkan semua. Nah, termasuk juga bacaannya. Bacaannya, para sahabat itu meriwayatkan ya, Nabi itu kalau mau sholat itu yang dibaca pertama kali Allahu Akbar, bukan Bismillah, bukan Qul a'udzu birabbin nas malikin nas, ya, bukan a'udzu rajim, bukan pertama kali yang dibaca apa? Allahu Akbar. Itu semua riwayat yang keluar dari lisan Rasulullah pertama kali itu Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar itu. Ketika kalau ada seandainya bismillah atau rajim atau qul a'udzu birabbin nas, ya pasti ada penukilannya. Nah, itu Nabi katakan salatlah kalian sebagaimana aku salat. Artinya apa? Ikuti gerakannya, ikuti ucapannya, seperti itu. Bagi amalan-amalan yang lain selain salat. Iya, pokoknya selainnya tidak ada yang spesifik bentuk ibadah tertentu gitu. Ya, seperti itu. Amal-amal yang selain daripada sholat, ya, misalnya mau makan, mau berpakaian, mau pakai mobil dan lain sebagainya, seperti itu. Ya, apa? Ya. Gimana? Kita masbuk? Ya, kita masbuk. Ya. Pada saat tahiyat akhir imam kita dengan baca yang kita baca itu sampai tahiyat awal aja atau sampai tahiyat akhir? Ikutin imam. Ikutin imam. Ya kan? Ikutin imam itu ya dalam bacaan, dalam gerakan dan dalam bacaan. Iya. Ketika imam sujud ya kita bacaan ketika imam itu sujud. Ketika ruku ya dalam ruku, bacaan ruku. Ketika kita pokoknya apa yang imam, innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Kata Nabi, imam itu dijadikan untuk diikuti. Iya. Fala takhtalifu alaihi.
jangan tampil beda dengan imam. Jadi imam seperti apa, ya kita seperti itu. Ya, jelas ya. Ada lagi barangkali? Udah ya? Ya. Kita cukupkan dengan menutup doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.